Halo semua, di video ini saya akan buat ringkasan buku yang berjudul Jatuh Hati pada Montessori karangan Vidya Dina Paramita. Di video ini saya akan sampaikan apa itu Montessori, aplikasi sehari-harinya, dan outcome apa saja sih yang diharapkan dengan pendidikan Montessori. Dan sebagai bonus, saya akan sampaikan siapa saja sih alumni Montessori yang terkenal. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya ya, dan subscribe channelnya. Sebelum cerita lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dahulu dengan sang pendiri filosofi ini, yaitu Dr. Maria Montessori. Beliau ini berkebangsaan Italia yang dilahirkan di kota Ancona. Kemudian, untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, beliau berpindah ke kota Roma. Dan di kota inilah beliau menjadi dokter wanita pertama di Italia. Semasa hidupnya, beliau banyak berjuang untuk pendidikan anak, hingga melahirkan beberapa buku pedagogi yang cukup revolusioner pada masanya. Dan berkat hasil kerja keras dan dedikasinya tersebut, beliau beberapa kali dinominasikan untuk mendapatkan Nobel Perdamaian. Montessori memiliki beberapa prinsip dasar. Di video ini kita akan membahas beberapa prinsip tersebut, seperti freedom within limit, follow the child, respect the child, prepare environment, absorbent mind, dan juga independent. Follow the child. Dr. Maria Montessori menekankan bahwa setiap anak memiliki fase perkembangan, karakter, dan ketertarikan yang berbeda. Hingga sangat penting bagi kita, orang tua, untuk mengetahui apa yang menjadi minat atau ketertarikan anak. Bahkan, ada anak yang usianya hampir masuk SD, tapi dia belum bisa baca. Setelah diamati, anak ini suka sekali dengan sains. Pertanyaan dari dia berkisar tentang sains. Nah, setelah mengetahui hal ini, gurunya membuat permainan, di mana permainan itu berkaitan dengan sains dan kata-kata yang berkaitan dengan sains diselipkan di dalam permainan. Anak tersebut bertugas harus mencari kata-kata itu. Tidak disangka, progres belajar membaca itu berlangsung dengan cepat dan tanpa drama. Kenapa? Karena anak mendapatkan banyak hal, rasa ingin tahunya terpenuhi, dan tentunya proses belajar yang menyenangkan. Filosofi Montessori berikutnya adalah absorbent mind dan sensitive period. Montessori membagi usia perkembangan anak menjadi 4 tahap, yaitu 0-6 tahun, 6-12 tahun, 12-18 tahun, dan 18-24 tahun, di mana tiap tahapannya berbeda secara fungsi dan kebutuhan. Pada 6 tahun pertama, ini merupakan tahapan yang paling penting, karena akan menjadi fondasi pada tahapan berikutnya. Terdapat fase yang disebut absorbent mind, yaitu tahap di mana anak menyerap semua informasi seperti sponge. Absorbent mind ini dibagi menjadi unconscious absorbent mind pada rentang usia 0-3 tahun. Nah, pada tahap ini, anak menyerap semua informasi tanpa dia sadari. Dia hanya akan mengikuti apa yang dia lihat. Sedangkan conscious absorbent mind, di mana rentangnya 3-6 tahun, ini anak sudah bisa mulai memilih dan fokus pada informasi yang dia minati. Selain itu, tahapan 0-6 tahun disebut juga dengan sensitive period, di mana anak memiliki kepekaan atau sensitivitas yang luar biasa terhadap keteraturan, lingkungan, benda kecil, gerak, bahasa, dan lain-lain. Nah, kita sebagai orang tua harus dapat memanfaatkan masa 6 tahun pertama ini dengan sangat baik, karena periode ini tidak akan pernah kembali. Freedom within limit. Anak diberikan kebebasan untuk memilih permainan yang mereka inginkan, bebas menentukan durasi permainan, bebas memilih materi permainan yang ada, dan di Montessori tidak ada permainan yang bersifat adu cepat. Kebebasan ini ada di dalam batasan atau aturan yang harus disepakati dari awal. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan. Child merupakan cara kita sebagai orang tua untuk menghargai dan menghormati anak. Kenapa sih harus hormat segala, toh dia itu anak kita? Karena anak kita adalah individu yang utuh yang sudah memiliki kepribadian dan keinginan, bukan kertas kosong yang bisa kita perlakukan seenaknya.
Perilaku sederhana respect the child adalah seperti menyimak ketika anak-anak sedang bercerita, atau ketika dia sedang seru bermain, biarkan dia jangan diganggu. Jika kita dapat memperlakukan anak kita dengan penuh respect atau hormat, maka dia akan tumbuh menjadi dewasa yang respect terhadap orang lain juga. Maria Montessori menekankan untuk mengajarkan keterampilan praktis sehari-hari kepada anak. Kita orang tua bertugas untuk mengamati, mengajari, sehingga anak bisa mencapai potensi dirinya secara penuh. Hal ini sesuai dengan motto Montessori, yaitu help me to help myself. Akan sering kita temui anak-anak Montessori yang sudah terbiasa dengan mencuci piring, menggunakan pakaian sendiri, merapikan meja, dan lain-lain. Kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan rutin sehari-hari, tetapi bisa membantu terbentuknya rasa percaya diri pada anak. Prepared environment merupakan konsep di mana lingkungan, rumah, kelas disiapkan untuk memfasilitasi anak untuk belajar, bereksplorasi, dan bermain. Hal ini bisa dilakukan dengan menyiapkan meja, kursi, toilet, tempat cuci tangan, atau peralatan sehari-hari seperti sapu dan pengki yang memang dirancang sesuai dengan proporsi tubuh anak. Outcome pendidikan Montessori adalah anak-anak yang memiliki sifat mandiri, disiplin, percaya diri, berjiwa pemimpin, dan memiliki kesiapan secara akademik. Saya akan sampaikan siapa saja alumni Montessori yang terkenal. Nah, yang pertama ini adalah duo pendiri Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Yang berikutnya adalah Stephen Curry. Dia adalah pemain NBA yang sangat terkenal. Berikutnya adalah Jeff Bezos. Dia adalah pendiri dari Amazon. Ya, mungkin siapa tahu anak kita ke depan bisa menjadi sehebat mereka. Sekian video tentang Montessori-nya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di video berikutnya.